menoleh ke arah jendela. "Coba lihat gak?" pintaku. "Ogah, lu aja," sahutnya. "Siapa tahu itu zombie-zombie kompleks ini." Raihan bangkit. "Ah, pada penakut," ucapnya seraya berjalan ke arah balkon. Ia melihat keluar, tapi sedetik kemudian melangkah mundur. "Ada apa, Han?" tanyaku heran. "Coba lu lihat keluar," sahutnya. Perasaan ini sudah tidak enak, tapi rasa penasaranku jauh lebih besar. Aku melangkah mendekati Raihan, kemudian melihat keluar. Orang-orang yang tadi kulihat di lapangan sedang berkumpul di depan rumah Raihan. "Mau apa mereka kesini?" ucapku seraya melangkah mundur. "Gak tahu," balas Raihan. "Kalian berdua kenapa sih?" tanya Ega, kebingungan. "Ada banyak zombie di luar," sahut Raihan. Ega tertawa lalu berjalan mendekat. Ada aja lu berdua." Ia melihat keluar. "Mana? Kagak ada apa-apa." Aku mengerutkan dahi dan melirik Raihan. Berarti hanya kami saja yang melihat mereka. Aku menutup gordin lalu mengambil kursi untuk menghalangi gordin itu bergerak. "Ngapain ulang?" tegur Ega. "Takut zombinya pada lompat ke balkon," balasku. "Mana bisa? Bisa, gua ngalamin soalnya di rumah om gua." "Hah? Serius lu Lang?" tanya Raihan. "Iya, awalnya gua lihat di jalanan. Terus gak lama dia ngetok jendela, padahal gua ada di lantai 2. "Ih!" Raihan melompat ke atas kasur. Aku pun mengikutinya. Sementara Ega terlihat lebih santai dan masih kurang percaya. "Makanannya baru sampai mana?" tanya Ega. Raihan melihat ponselnya. "Bentar lagi nyampe kayaknya." "Duh, kalau dijegat zombie gimana?" ucapku. "Terobos aja," sahut Ega. Yang jadi pertanyaan itu, siapa yang mau ngambil ke bawah? "Lu aja gak? Kan gak bisa lihat mereka," balasku. "Kalau pas di depan tiba-tiba bisa lihat gimana?" "Pasrahkan pada Tuhan." "Gak gitu juga kali." "Santai, nanti ada ART gua yang ngambil," ucap Raihan. "Nah gitu dong." Sekitar 10 menit kemudian, pesanan makanan pun datang. "Coba intip Lang, ada di bawah gak?" ucap Raihan. Aku bangkit dan mengintip keluar. Motor pengantar makanan ada di depan, tapi tepat di belakangnya, zombie-zombie masih berdiri. Tak berselang lama, terlihat pembantu Raihan menghampiri dan mengambil pesanan. Beruntung mereka berdua tidak melihat kumpulan zombie itu. "Zombinya masih ada di luar, Han," ucapku. "Duh, mau apa sih mereka sebenarnya?" balas Raihan. Tok, tok. Pintu kamar diketuk. "Den," panggil seseorang dari balik pintu. "Buka Lang," pinta Raihan yang masih berbaring di kasur. Kubuka pintu. Seorang asisten rumah tangga menyerahkan makanan. "Makan sampai kenyang lagi sih ini," ucapku saat melihat 5 box makanan cepat saji. "Iya, biar tidur nyenyak," sahut Raihan. Selesai mengisi perut sampai kenyang, mata ini pun mulai mengantuk. Namun, Raihan tidak membiarkan aku istirahat duluan. Ia malah mengajak menonton pertandingan sepak bola. Kami pun menonton hingga pukul 2 pagi. Mata ini sudah benar-benar berat, hingga aku tak sanggup membukanya lagi. Entah sudah berapa lama aku tertidur sampai terdengar suara berisik di kamar. Aku membuka mata sedikit, melihat Om Fauzan, ayah Raihan, ada di kamar. Sepertinya ia sedang memarahi Raihan. "Papa udah bilang, jangan pulang," ucap Om Fauzan. "Raihan bosan di Jepang, Pak," balas Raihan. "Tahan sampai 40 hari. "Kenapa sih harus 40 hari? "Kamu gak perlu tahu." Aku agak curiga, ini ada hubungan dengan kejadian di sini? "Iya Om, kenapa harus 40 hari? Tanyaku. Cukup membuat Raihan dan ayahnya terkejut. "Loh, Gilang, udah bangun?" ucap Om Fauzan. Maaf ganggu tidurnya ya." Ia melangkah menuju pintu. "Papa belum jelasin kenapa harus 40 hari, ucap Raihan. Gak ada apa-apa," sahutnya. Kalau ini ada hubungannya dengan kecelakaan itu, Papa wajib menjelaskan ke Gilang. Ibu Gilang salah satu korbannya. Om Fauzan menghentikan langkah tepat di depan pintu, kemudian menoleh padaku. "Kalian sholat subuh dulu, nanti Papa tunggu di bawah." Ia pun pergi. "Lu udah bangun juga?"
Aku melihat Ega sudah membuka mata. Gimana gak bangun? Pagi-pagi udah rame, sahutnya. Ayo sholat, habis itu ke bawah, ajakku. Gue di kamar aja ya. Oke, aku mengerti dengan keputusan Ega. Kami pun sholat berjamaah di kamar. Setelah itu aku dan Raihan turun ke bawah. Om Fauzan sudah menunggu di ruang keluarga. Saat melihat kami turun, ia langsung mematikan televisi. Gilang, duduk di sini. Om Fauzan meminta aku duduk di sampingnya. Aku melirik Raihan. Ia mengangguk kecil. Kamu nanya, kenapa harus 40 hari? Iya om, balasku. Supaya semua gangguan ini menghilang. Apa setelah 40 hari mereka akan benar-benar menghilang? Tanyaku. Biasanya begitulah. Soalnya menurut guru om, orang yang meninggal masih ada di sekitar rumah selama 40 hari. Setelah itu mereka akan pergi. Kalau begitu masih sebulan lagi mereka pergi. Aku kayaknya gak kuat om. Kamu gak coba pergi keluar kota gitu? Aku udah coba pergi keluar kota, tapi mereka tetap ikut. Hah? Kok bisa lang? Itulah aku juga gak tahu om. Harusnya segera ditanyakan ke guru om. Aku tidak mengerti siapa yang dimaksud dengan guru. Apa guru matematika, fisika, biologi, atau agama, atau matematika juga? Yang jelas siapapun itu, asal bisa menjelaskan tentang semua ini, aku pasti akan pergi menemuinya. Apa aku boleh ikut om? Tanyaku. Boleh. Sekarang kalian siap-siap aja dulu. Hah? Sekarang? Iya, sebelum semuanya terlambat. Om gak mau ada korban lagi. Baik om. Aku dan Raihan pun bangkit dan kembali ke kamar. Udah ngobrolnya? Tanya Ega saat kami masuk kamar. Udah, sahutku. Lu duluan aja yang mandihan. Kalian mau pergi kemana? Om Fauzan ngajak ke rumah gurunya. Ngapain pagi-pagi gini? Emang mau ujian nasional gitu? Gue juga gak tahu. Maksud papa itu bukan guru sekolah gak, tapi guru spiritual. Dia sering datang ke rumah kok, namanya Pak Nasir. Oh alah, gue kira guru fisika. Kelakarku, lalu tertawa. Parah sih Gilang, sahut Ega. Lu juga sama. Mau ikut gak? Tanya Raihan. Gue balik aja deh, kan gue gak bisa lihat zombie-zombie itu juga. Siapa tahu mau lihat juga gak? Tidak, terima kasih. Dah, gue mandi dulu. Raihan pergi ke kamar mandi. Lu beneran kagak mau ikut gak? Tanyaku sambil menuruni tangga. Enggak deh. Papa gak capek baru nyampe udah pergi lagi? Tanya Raihan. Kan ada driver. Balas Om Fauzan. Yuk berangkat. Tadi Om udah telepon mau ke sana. Kami pun berjalan keluar. Aku pulang dulu ya Om. Pamit Ega. Loh, Ega gak ikut? Enggak Om. Hati-hati ya gak? Bisikku. Dah gak usah nakutin gua. Lagian pagi gini mana ada zombie keliaran. Ayo. Om Fauzan memintaku. Dan Raihan masuk ke mobil. Kami pun masuk ke dalam mobil. Sementara Ega berjalan dengan cepat ke rumahnya. Mobil pun melaju. Rumahnya di mana Om? Tanyaku. Di daerah Bekasi. Balas Om Fauzan. Jauh juga ya. Pagi-pagi udah pindah planet. Raihan pun tertawa. Pindah planet gimana? Om Fauzan bingung. Itu candaan anak zaman sekarang pah, sahut Raihan. Langit masih terlihat agak gelap, tapi kondisi jalanan sudah ramai dengan kendaraan. Beginilah kondisi Jakarta di saat jam berangkat kerja. Mobil tiba-tiba berbelok ke restoran cepat saji. Sarapan dulu, takutnya di jalan macet, ucap Om Fauzan. Setelah sarapan kami pun melanjutkan perjalanan. Nanti di sana ceritain semua ya Lang, ucap Om Fauzan. Iya Om, sahutku. Semalam cuman kamu sama Gilang aja yang lihat Han. Iya Pak, Ega gak lihat. Mungkin karena kalian berdua yang kesurupan. Bisa-bisanya lagi ngaji malah kesurupan. Aku gak tahu Pak. Tiba-tiba pundak rasa panas. Gak lama jadi gelap semua. Ya berarti ngajinya gak khusyuk. Banyak kok yang kesurupan, Gilang juga, protes Raihan. Iya Om, sahutku. Apa aja yang dilihat selama kesurupan? Tanya Om Fauzan. Raihan melirikku. Aku pun menceritakan semuanya. Siluman anjing? Gak tahu namanya Om. Bentuknya sih begitu, ucapku. Iya itu siluman anjing yang biasa dipakai untuk pesugihan. Berarti bener Haji Ropi ngelakuin pesugihan. Kok kamu kenal Haji Ropi? Kemarin diceritain Cecep. Om udah sering berurusan sama dia. Emang dia sering main ilmu hitam?
Beberapa kali rumah Om juga pernah dikirim ilmu hitam. Beneran, Pak? Rehan juga terkejut mendengarnya. Iya, Han. Waktu Pak Nasir sering ke rumah, itu buat bersihin rumah dari ilmu hitam. Yang Mama tiba-tiba lumpuh itu karena ilmu hitam, Pak? Iya. Aku semakin yakin kalau ini adalah ulah Haji Rofi. Ia telah menumbalkan ibu dan yang lainnya hanya untuk kekayaan. Sungguh manusia biadab. Lang, Han, bangun. Udah sampai. Om Fauzan membangunkanku. Aku membuka mata. Lihat mobil sudah berhenti di depan sebuah rumah. Kula nafas. Akhirnya, setelah beberapa kali terjebak macet, kami sampai juga di tempat tujuan. Kulirik Rehan, ia masih tertidur pulas di sampingku. Han, bangun. Ucapku sembari menggoyangkan tubuhnya. Goyangkan tubuhnya lebih keras. Ia pun akhirnya membuka mata. Udah sampai? Tanyanya sambil melirik keluar. Udah. Ayo turun. Om Fauzan membuka pintu, lalu turun dari mobil. Aku dan Raihan pun ikut turun. Meski kami masih sangat mengantuk, efek begadang. Saat kami berdiri di depan pagar, ada seorang pria berjalan mendekat. Umurnya tidak terlalu tua, sepertinya tidak beda jauh dengan Om Fauzan. Ia mengembangkan senyum pada kami. Assalamualaikum Mas Nasir. Om Fauzan mengucapkan salam. Waalaikumsalam, sahut Pak Nasir. Kemudian bola matanya mengarah padaku. Seketika itu senyumannya memudar, berganti dengan tatapan tajam. Pagi-pagi gini datang bawa rombongan, ucapnya. Wah, cuman bertiga aja kok, balas Om Fauzan. Pak Nasir kembali tersenyum. Tunggu di sini sebentar. Ia berjalan ke dalam rumah. Tak lama kemudian kembali dengan membawa seember air. Sebelum masuk, cuci muka, tangan sama kakinya ya. Perintahnya sambil meletakkan ember itu di hadapan kami. Kami pun menuruti perintah Pak Nasir. Setelah itu baru diperbolehkan menginjak halaman rumahnya. Ngobrolnya di dalam saja, ucap Pak Nasir. Di ruang tamu aku dan Rehan duduk agak jauh dengan Pak Nasir. Mas, udah tahu kan kita datang ke sini untuk apa? Ucap Om Fauzan. Iya, orang rombongannya kelihatan kok, balas Pak Nasir. Rombongan apa Pak? Celetukku. Mata Pak Nasir langsung mengarah padaku. Rombongan orang mati. Seketika itu jantungku berdebar kencang. Berarti zombie yang ada di perumahan masih ikut sampai sini. Kenapa mereka selalu ngikutin saya, Pak? Tanyaku. Mungkin mereka ingin menyampaikan pesan. Apa kamu pernah berbicara dengan salah satunya? Pernah berbicara dengan ibu saya, Pak. Oh, perempuan itu ibu kamu? Apa yang dia bilang? Tolong bawa ibu pergi dari sana. Pak Nasir menutup mata sebentar. Coba ceritakan apa yang kamu lihat. Aku menceritakan semuanya secara runut, meski hanya ditanggapi anggukan kecil oleh Pak Nasir. Namun tatapan matanya terus menyorot tajam. Cirebon, Siaroh, anjing hitam, ucap Pak Nasir sambil memikirkan sesuatu. Sudah hampir pasti, ini adalah permainan ilmu hitam. Pesugihan, tebakku. Pak Nasir mengangguk. Iya, anjing hitam atau siluman anjing itu identik dengan jin pesugihan. Banyak pelakunya berasal dari kota itu. Biasanya mereka mengajak anggota pengajian untuk melakukan ziarah keliling, padahal niatnya untuk ditumbalkan. Saya menyebutnya pesugihan ziarah kubur. Apakah para korban yang jadi tumbal bisa diselamatin, Pak? Bisa, tapi perlu negosiasi yang sangat alot dengan siluman anjing itu. Soalnya mereka tidak akan melepaskan makanannya begitu saja. Makanan? Aku terkejut dengan kata itu. Iya, para korban kecelakaan alias tumbal adalah makanan bagi si siluman anjing dan anak buahnya. Jelas Pak Nasir. Astagfirullah. Aku semakin terkejut setelah mendengar penjelasannya. Tak terbayang bila ibu menjadi makanan siluman itu. Apa Bapak bisa menyelamatkan ibu saya? Berat. Melepaskan tumbal pesugihan itu ibarat mengibarkan bendera perang dengan mereka. Kamu tahu sendiri apa yang bisa mereka lakukan. Ucap Pak Nasir sembari melihat luka di tanganku. Benar juga.
Siluman anjing itu seperti bebas keluar masuk alam mimpiku. Selain itu, sempat membuat mobil Om Herman mati. Yang terakhir membuat remku blong dan kesurupan. Saya nggak ngerti kenapa siluman itu terus mengikuti saya. Berarti kamu sedang diawasi. Orang-orang yang menjadi ancaman akan diawasi. Hah? Ancaman gimana, Pak? Saya malah nggak tahu apa-apa. Kamu malah sudah terlalu banyak tahu. Itu jadi ancaman bagi si siluman anjing dan pelaku pesugihan. Apa benar pelakunya Haji Ropi? Pertanyaanku kali ini membuat Pak Nasir melirik Om Fauzan. Bukan saya yang bilang. Dia sudah tahu sendiri, Mas, ucap Om Fauzan. Haji Rofi itu orang yang berbahaya. Makanya waktu saya tahu Widya, ibunya Rehan, akan ikut rombongan ziarah itu, saya langsung telepon Fauzan untuk melarangnya. Tapi kayaknya Fauzan gak berhasil ngelarang yang lain. Iya, Mas, saya sudah bilang ke Aiman yang jadi pemimpin rombongan, tapi dia gak percaya. Kalau sudah kejadian, baru semuanya percaya. Seperti itulah, Mas. Pak Nasir kembali melihat ke arahku. Apa kamu punya kemampuan bisa melihat makhluk halus? Sebuah pertanyaan yang sama dengan Om Herman. Tidak. Terus apa yang membuat mereka tertarik sama kamu? Saya juga gak tahu, Pak. Soalnya cuma Gilang yang bertahan di rumahnya, Pak. Rehan yang dari tadi hanya menyimak kini mulai berbicara. Maksudnya gimana? Semua keluarga korban kecelakaan itu pergi ninggalin rumahnya. Jadi sisa Gilang sendiri yang masih bertahan. Padahal jika memang para korban ingin meminta bantuan, kemanapun keluarga mereka pergi, mereka bisa aja ikut. Tapi kalau dari cerita Gilang, korban yang lain pun minta tolong sama dia. Iya, Pak, tapi saya benar-benar gak punya kelebihan apapun, Pak. Pertama kali melihat hantu pun baru beberapa hari lalu, sahutku. Nah, ini yang jadi tanda tanya besar. Jadi sekarang harus gimana, Mas? Tanya Om Fauzan. Sekarang bersihin energi negatif yang ada di badan Gilang sama Rehan dulu, biar gak diganggu sama mereka. Pak Nasir bangkit dan duduk di antara aku dan Rehan. Kemudian ia merapal doa sambil mengusap kepala, pundak, dan punggung Rehan. Hal itu pun dilakukan padaku. Ada hawa panas yang kurasakan saat Pak Nasir melakukan itu. Setelah itu ia memintaku membawa 2 pot daun bidara yang ada di halamannya untuk ditaruh di depan rumahku. Jangan tinggalkan sholatnya ya, Gilang, pesan Pak Nasir. Iya, Pak, balasku. Jangan lakukan yang wajib aja, lakukan juga yang sunnah. Contohnya sholat malam. Biar pas malam ada malaikat yang jaga di rumah, ya. Jadinya kamu gak perlu takut sama gangguan setan. Insya Allah, Pak. Terus doain ibu kamu, semoga aja doa kamu bisa membantunya pulang dengan tenang. Bapak di sini juga bakal bantu doain. Terima kasih, Pak. Setelah mendengar rangkaian pesan itu, kami pun pamit. Ada sebuah rasa senang karena semuanya menjadi semakin jelas. Namun, masih ada sesuatu yang mengganjal, yaitu tentang menyelamatkan ibu. Sampai kami pamit pulang, Pak Nasir tidak membahas masalah itu. Ting! Ada pesan masuk ke ponselku dari nomor yang tidak dikenal. Ku coba membuka pesan itu. Ternyata dari Pak Rian. Ia memberitahu alamat lengkap Ustadz Faruk, Ustadz yang memimpin rombongan ziarah. Siapa, Lang? Tanya Rehan. Pak Rian, balasku. Ada apa di SMS lu? Si Samson dari pagi kagak balik ke rumah. Si kucing garong itu. Iye, aku terpaksa berbohong, tak mau melibatkan Rehan dalam masalah ini. Takutnya ia yang malah jadi sasaran siluman anjing itu. Sesampainya di rumah Rehan, aku langsung merapikan pakaian. Lu yakin mau balik ke rumah? Rehan sudah menanyakan ini sebanyak 3 kali, dan jawabanku selalu sama. Iya, balasku. Rehan membantu memasukkan pakaianku ke dalam mobilnya. Kemudian ia ikut mengantarku sampai rumah. Ia juga membantuku memasukkan semua pakaian itu ke dalam kamar. Sementara aku meletakkan 2 pot daun bidara di halaman depan. Kamar lu bau bangke, Lang, ucap Rehan seraya berjalan keluar. Hah? Masa sih? Aku melangkah ke dalam rumah. Saat masuk ke kamar, bau bangkai itu tercium cukup menyengat. Ku cari sumber bau itu. Sepertinya bau itu berasal dari garasi.
Aku berjalan ke garasi. Saat mendekati mobil, bau bangkai itu langsung menusuk ke hidung. "Ketemu, Lang?" tanya Rehan. "Kayaknya ada di sekitar mobil." Ku tutup hidung dengan tangan kiri, kemudian menyalakan flashlight di ponsel untuk menyorot bagian bawah mobil. Tidak ada apapun. Di sekitar mobil pun tidak terlihat ada bangkai. Kutatap mobil ibu yang sudah lebih dari 10 hari terparkir di garasi. Rasanya tidak mungkin kalau bau itu berasal dari dalam. "Ada tikus yang mati di dalam kali, Lang," ucap Rehan. "Emang bisa?" sahutku. "Bisa aja. Soalnya mobil yang gak kepake bisa jadi sarang tikus loh." Aku pergi ke kamar ibu, mengambil remote mobil di laci lemari. Kuarahkan remote itu ke mobil. Tutut, tak. Dengan cepat ku buka pintu depan. Seketika itu bau bangkai menyeruak, membuat perut ini mual. Air mata ini mulai keluar karena menahan mual. Sementara aku masih belum menemukan sumber bau itu. Kini hanya tinggal pintu belakang saja yang belum kubuka. Dengan langkah cepat, aku berjalan ke belakang mobil dan membukanya. Tek, pintu terbuka perlahan. Mata ini terbelalak saat melihat ke lantai mobil. Ada bangkai kucing yang sudah membusuk di sana. Bangkai Samson. "Samson!" teriakku, tak bisa memegang bulu halusnya yang dipenuhi belatung. "Beneran Samson, Lang?" tanya Rehan. "Iya, Han." Aku tak sanggup menahan tangis karena gagal menjaga kucing kesayangan ibu. "Mobilnya selalu dikunci kan?" "Iya." "Lah terus gimana caranya dia masuk ke sana?" "Benar juga. Bagaimana Samson bisa masuk ke dalam mobil?" Aku mengambil kain di dalam rumah untuk membungkus bangkai Samson. Sementara Rehan sedang menggali tanah di dekat deretan pot tanaman keladi. "Lu bilang si Samson dari pagi kagak pulang kan?" tanya Rehan. "Iya, Han. Padahal jawabanku tadi pagi itu hanya bohong. Tapi kenapa malah kejadian? Aneh gak sih? Kalau beneran baru pagi ini doang hilang, kok bisa belatungan gitu?" "Iya juga. Sepengetahuan gua nih, proses pembusukan itu perlu beberapa hari. Biasanya kucing yang baru mati itu badannya kaku dan keras. Apa mungkin karena kesekap di dalam mobil, jadinya proses pembusukannya lebih cepat gitu?" Suhu dan kelembapan udara emang bisa sih mempercepat pembusukan, tapi gak secepat ini juga harusnya. Udahlah, sekarang kubur dulu aja. Gua pusing baru balik ke rumah udah disambut beginian. Aku melangkah mendekati mobil, kemudian membungkus bangkai Samson. "Tutup hidung, Han." Aku berlari ke arah Rehan sambil menahan nafas. Ia pun menyingkir dan menjauh sambil menutup hidung. Bergegas aku memasukkan bangkai Samson ke lubang galian, lalu menutupnya. Tak menyangka kucing kesayangan ibu harus pergi secepat ini. Oh ya, gua baru inget. Biasanya kucing kalau mau mati dia cari tempat tersembunyi gitu, biar gak dilihat sama majikannya, ucap Rehan. "Beberapa hari lalu Samson masih sehat-sehat aja, Han." "Bisa pas lu tinggal dia sakit. Lah kan dikasih makan sama Parian." "Tetep Lang, menurut gua ada yang aneh. Gimana caranya kucing segede itu masuk ke dalam mobil yang dikunci?" "Lu bilang tikus bisa masuk juga." Tapi itu kucing, Lang. Kucing. Badannya berkali-kali lipat dari tikus. Coba lu pikir aja, dia masuk lewat mana?" "Jadi maksud lu ini ada kaitannya sama kejadian di perumahan?" Aku bisa menebak jalan pikiran Rehan. Ia mengangguk. "Momennya terlalu pas lu sampai rumah. Apa ini kayak bentuk ancaman ya?" "Bisa jadi, Lang." Gua baru mau tidur di rumahan, lu malah bikin gua parno." "Tidur di rumah gua aja." "Nggak, pokoknya malam ini gua bakal tidur di rumah, apapun yang terjadi. Kalau lu kenapa-napa gimana, Lang? Kalau besok pagi gua nggak ada kabar, lu datang ke sini aja. Takutnya gua udah keburu busuk." "Jangan ngomong gitu, Lang." Nggak tahu dah. Rasanya gua udah bener-bener capek sama teror-teror itu. "Lang, semangat dong. Gua bakal ngebantu lu. Tenang aja." "Itu yang gua takutin, Han. Lu nanti ikut keseret gua kayak kejadian kemarin." "Gak apa-apa, selama gua bisa bantu lu." Rehan sudah pulang ke rumahnya. Aku pun mulai membersihkan rumah. Tempat pertama yang ku bersihkan ada ruang tamu dan tengah. Banyak debu yang menempel di perabotan. Kemudian aku bergeser menuju dapur.
Mata ini terbelalak saat melihat dapur yang berantakan. Perabotan dapur sudah berserakan di lantai. Keramik berwarna putih pun sudah berubah kecoklatan. Pandangan ini tertuju pada jejak kaki di dekat kulkas. Jejak telapak kaki kecil mirip dengan milik ibu. Aku mengepelnya perlahan sambil membaca surat pendek. Lantai sudah terlihat bersih. Kini tinggal mencuci perabotan dapur. Setelah itu, aku mengeluarkan semua bahan makanan di dalam kulkas. Hampir sebagian besar sudah busuk atau kadaluarsa. Kumasukkan semuanya dalam kantong plastik besar, lalu membuangnya keluar. Lang, spontan aku menoleh ke kiri. Ada Pak Rian yang sedang berdiri di dekat pagar rumahnya. Pak, balasku canggung. Pak Rian menghampiri. Dari kemarin sore, Samson gak kelihatan, Lang. Saat mendengar nama itu disebut, suasana hati mendadak sedih. Samson udah dikubur, Pak. Hah? Dikubur? Kapan? Pak Rian tampak terkejut. Tadi siang, Pak. Perasaan kemarin pagi masih sehat-sehat aja. Masih main sama anak Bapak. Nggak tahu Samson sakit apa, Pak. Bangkainya juga ditemuin di dalam mobil. Hah? Mobilnya dikunci kan? Iya, Pak. Lah terus gimana caranya masuk? Saya juga nggak tahu, Pak. Kamu sini deh. Pak Rian mengajakku berdiri di depan pagar rumahnya. Sebenarnya Bapak pernah lihat sesuatu di dekat mobil itu. Ucapnya dengan suara pelan. Sesuatu apa, Pak? Tanyaku. Kayak orang hitam, tinggi besar. Dia berdiri di dekat mobil. Apa mungkin sosok itu yang masukin Samson ke dalam mobil, Lang? Semoga aja bukan, Pak. Aku tak mau berpikir macam-macam dulu. Takutnya keberanian ini akan runtuh. Iya, semoga aja. Oh ya, kapan kamu mau pergi ke rumah Ustadz Faruk? Tanya Pak Rian. Masih belum tahu, Pak. Sekarang saya masih harus istirahat dulu. Soalnya habis kecelakaan. Hah? Kecelakaan? Pak Rian memindai tubuhku. Aku pun menunjukkan luka di siku, telapak dan lutut. Kecelakaan motor ya? Iya, Pak, gara-gara ngantuk pulang dari Bogor. Lain kali hati-hati, Lang. Kalau ngantuk jangan ngendarain motor atau mobil. Iya, Pak. Saya mau lanjut beresin rumah lagi. Oke, Lang. Kalau butuh bantuan, kabarin Bapak aja. Siap, Pak. Aku pun melangkah menuju rumah. Adzan maghrib berkumandang. Aku yang tadi sedang berbaring di kasur pun bangkit sambil menatap pintu. Dalam hati ini berdoa, semoga tidak ada sesuatu yang menghalangi langkahku menuju kamar mandi. Ku buka pintu, bismillah. Gumamku seraya menuju kamar mandi. Alhamdulillah, sampai selesai wudhu, tak ada gangguan. Bergegas aku kembali ke kamar untuk sholat maghrib. Ting, ada notif pesan di ponselku. Aku bangkit dan melipat sajadah, lalu mengambil ponsel di atas kasur. Ternyata pesan dari Rehan. Lang, gua sama Ega udah ada di depan. Depan apa? Balasku. Rumah lu. Aku berjalan mendekati jendela, kemudian mengintip keluar. Terlihat Rehan dan Ega sudah berdiri di luar pagar. Bergegas aku keluar rumah. Lu berdua jalan kaki ke sini? Aku tidak melihat ada kendaraan. Iya, sahut Ega. Kagak, sahut Rehan bersamaan. Jadi mana yang bener sih, ya apa kagak? Tadi diantar sopir ke sini. Mana mungkin maghrib-maghrib kita berani jalan kaki ke rumah elu. Jelas Rehan. Masuk yuk. Di luar hawanya gak enak. Kami pun masuk rumah. Aku melirik bungkusan plastik besar yang dibawa Rehan. Lu bawa apaan, Han? Tanyaku. Makanan buat malam ini, sahutnya. Wih, kebetulan banget gua belum makan malam. Udah gua tebak. Kami pun masuk ke kamar, mengobrol sambil menyantap makanan. Tadi pagi gimana? Tanya Ega. Gimana apanya, Gak? Sahutku. Ceritanya, bilang apa aja gurunya Om Fauzan. Kemungkinan korban kecelakaan itu jadi tumbal pesugihan, balas Rehan. Spontan aku melirik padanya. Seharusnya ia tidak memberitahu hal itu pada Ega. Beneran, Lang? Tanya Ega. Aku membalasnya dengan anggukan. Innalillahi, gua kira yang begituan cuman eksis di kota-kota kecil. Di Jakarta juga banyak yang pakai begituan, Gak? Balas Rehan. Hah? Asli, Han? Gua kira zaman semodern gini udah jarang yang pakai. Aku hanya bisa menunduk, menatap makanan. Kenapa topik pembahasan malam ini malah tentang pesugihan? Diam aja, Lang, tegur Ega. Lagian lu berdua malah bahas begituan di sini, protesku. Iya ya, sorry. Bahas apa gitu? Misalnya 3 minggu lagi kan kita mulai masuk kuliah. Kini giliran Rehan yang tertunduk lesu. Ada apa, Han?
Tanyaku. Dia kan gak kuliah di Indo, Lang. Sahut Ega. Lah, lu jadi kuliah di Amerika sono, Han? Iya, Lang, 3 minggu lagi gue berangkat buat persiapan kuliah. Ya, kagak bisa nongkrong bareng lagi dong, balasku. Makanya puas-puasin nongkrong sebelum gue berangkat. Nongkrong di kamar, ucap Ega. Lah mau gimana lagi, emang lu mau nongkrong di luar, balasku. Iya kagak sih. Gua sih gak masalah nongkrong di kamar. Gua udah bela-belain kabur dari Jepang buat balik ke Indo. Soalnya rencana awalnya itu gua dari Jepang langsung ke Amrik tanpa balik ke Indo dulu. Buat ketemu kita doang, ucap Ega. Rehan mengangguk. Beneran cuman Rehan yang baik dah. Rehan langsung memukul kepala Ega dengan kardus sepatu di dekatnya. Spontan aku pun tertawa. Duak. Sementara itu, terdengar suara ledakan dari luar. Sontak kami saling bertatapan. Apa itu, Lang? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Mohon maaf ya, kemarin libur dulu hari Minggu. Insya Allah hari ini upload seperti biasa ya, 3 kali. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.